diberkati Tuhan. Nah, selamat pagi buat yang mengikuti devotion pagi ya. Selamat siang buat yang mengikuti devotionnya atau yang lihat devotionnya waktu siang. Selamat sore, selamat malam buat kalian yang membuka devotionnya waktu sore atau malam ya. Oke, kita akan datang kepada Tuhan. Kita percaya, anak-anak percaya, Miss Novi juga percaya. Dan juga teman-teman Miss Novi yang ada di belakang dan juga yang ada di sampingnya Miss Novi ini juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah ajaib. Yuk anak-anak bangkit berdiri ya. Kita mau bersama-sama naikkan pujian ini, ajaiblah kau Tuhan. Tak terbayang kekuatanmu dan tak terbanding kehadiranmu Tuhan yang luar biasa. Kehidupan keluarga, orang tuaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
selalu menolong kami, Engkau menolong akan setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti akan Engkau. Biar sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong dan memimpin, memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, ini Miss Novi ada satu gambar ya. Ya benar, ini adalah namanya kupu-kupu. Nah kalau kalian tahu, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik seperti ini, dia harus melalui proses ya. Prosesnya tidak hanya sekejap, hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, tidak ya. Tapi dia melalui proses yang panjang. Awalnya juga bukan belum ya, tapi tidak menjadi cantik seperti ini. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, nah ini dia. Awalnya dia menjadi apa dulu? Ya dari dia telur, terus kemudian kalau lihat telur kayak begini, aduh ini jangan dipecah terus kemudian digoreng ya, enggak ya. Nah dari telur seperti ini kita bisa lihat kemudian menjadi ulat. Nah waktu jadi ulat ini mungkin kalian yang tidak suka langsung jijiknya, jijai, gelai, enggak mau begitu ya. Siapa sih yang mau ulat gitu ya? Miss Novi juga sama, enggak suka sama ulat. Rasanya gimana gitu ya, ginjur-ginjur gitu. Nah tapi kemudian dari mulai menjadi ulat ini, dia akan berubah menjadi kepompong. Nah kalau misalnya kalian di pohon ataupun kalian punya tanaman ada yang seperti ini, terus jangan diganggu ya, kasihan. Karena ternyata ini berisi sesuatu yang lain, alias dia akan berubah menjadi ketika sudah waktunya untuk kupu-kupunya ini keluar, dia akan keluar dari kepompong ini dan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Semuanya ini melalui yang namanya proses, bukan satu hal yang instan langsung jadi. Kalian pun anak-anak, ketika kalian lahir, kalian kan tidak langsung besar, cedat. Jadi kelas 1, sudah umurnya 6 tahun, terus kemudian berubah, aku jadi kelas 2, berubah, aku naik kelas 3, tidak kan? Dari mulai bayi dulu, kemudian kalian diajari jalan sama papa mama kalian, sama ibu bapaknya, terus kemudian semakin besar dan menjadi seperti sekarang. Nah, yuk Miss Novi minta kalian buka Alkitabnya bersama-sama dengan Miss Novi. Kita akan membacanya di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 bersama-sama ya. Di mana nak? Di dalam Roma 12 ya, ayat 1 dan 2. Miss Sofi kasih hitungan ya. 3, 2, mulai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Nah, ketika anak-anak bertambah besar, pasti papa mama kalian, ibu bapak kalian, papi mami kalian, mommy and daddy kalian menginginkan supaya ketika anak-anak berubah, ketika anak-anak bertambah kalau Miss Novi bilang dewasa, kayaknya kayak orang tua banget ya. Dari kalian kecil tambah gede. Nah, yang diharapkan adalah apa? Kalian pun pasti juga berubahnya sesuai dengan umurnya. Jangan kemudian ketika kalian misalnya sudah berumur 6 tahun tapi bertingkah laku seperti anak umur 2 tahun. Apa-apa selalu pasti minta tolong, apa-apa harus selalu diladenin, dibantu sama orang tua kalian. Atau kalau yang di luar, kalau di rumah punya asisten rumah tangga atau punya mbak sedikit-sedikit, mbak begitu. Terus banyak sekali ya. Nah, pasti ketika kalian tambah gede,
ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang berubah. Sama seperti ketika kejadian ini ya, kupu-kupunya berubah kan, yang dari mulai dia ulat, dia kan pasti tidak, tingkah lakunya tidak seperti telur, ya kan? Tidak seperti telur. Terus kalau kemudian yang sudah berubah dari kepompong itu kemudian dia berkembang, ya pasti dia tidak akan bertingkah laku seperti ketika menjadi ulat. Nah, itu yang Tuhan harapkan buat kita semuanya, buat anak-anak, buat Miss Novi juga. Tuhan mengharapkan supaya ketika berubah, kita berubahlah dengan baik ya. Terus kemudian ketika kita berubah supaya anak-anak tidak tersesat, hari ini Tuhan itu bantu kita loh lewat Roma ini ya. Ada beberapa hal. Bagian yang pertama, supaya kita tidak tersesat ketika anak-anak berubah menjadi menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang berpikiran lebih baik, lebih berkembang. Bagian yang pertama, Tuhan kasih kita tips ya, Tuhan kasih kita resep adalah Tuhan mau anak-anak lebih mengutamakan Dia daripada yang lainnya. Aduh, bagaimana Miss itu caranya? Aku lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lainnya. Contohnya yang paling gampang adalah karena sekarang ini kita ini kan semuanya serba online ya. Ibadah tidak bisa pergi ke gereja. Ada banyak sekali gereja-gereja sekarang yang terpaksa ditutup pintunya untuk tidak melakukan ibadah seperti biasanya, ibadah online, atau kalau misalkan seperti kita namanya PTM ya. Jadi secara langsung, secara tatap muka. Sekarang tidak bisa lagi karena kondisi yang ada di luar. Nah, ketika kondisi seperti ini, anak-anak harus belajar secara online, terus kemudian ibadah juga secara online. Sudah ada jadwalnya. 7:30 aku ada devotion. Langsung klik YouTube-nya SD Kristen Terang Bangsa. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita mengikuti ibadah, ya jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil rebahan, tidur-tiduran, jangan sambil pokoknya seperti itulah ya. Nah, cara mengutamakan Tuhan yang paling mudah adalah seperti itu ya. Jadi ketika ikut ibadah, walaupun itu devotionnya secara online, ya ikutilah dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main. Ya, misalkan yang tadi pimpin pujian minta kalian untuk berdiri, ya berdiri, tepuk tangan, ikut gaya. Misalkan kalian mau aku nggak mau ngikutin gayanya seperti yang pimpin pujian, boleh, bebas. Itu namanya anak-anak lebih mengutamakan Tuhan daripada mungkin hanya yang penting waktu disuruh foto sama missnya, kalau setiap kali devotion kan suruh foto, ya pencitraan namanya ya, walaupun tidak pakai hand body citra. Ini malah Miss Novi bikin iklan ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mengutamakan Tuhan berarti kita tidak main-main. Ketika kita ngikuti ibadah secara online, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Nah, bagian yang berikutnya, tips supaya kalian tidak tersesat ketika mau berubah menjadi lebih baik lagi, yaitu harus baca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh untuk kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, misalnya ini yang kelas 1, Miss, aku kan belum bisa baca dengan lancar, aku kan belum bisa baca dengan baik. Ya minta tolong dong sama papa mamanya di rumah, sama orang-orang di rumah. Tolong dong bacain 1 ayat, 2 ayat, baca. Dan betul-betul kalau misalnya aku enggak ngerti, tolong dong bacain lagi begitu. Bisa diulang beberapa kali, 2-3 kali. Dari situ kalian bisa, Tuhan berbicara buat aku seperti ini, supaya aku berubah dengan lebih baik dan untuk mengutamakan Tuhan. Nah, ketika kita lebih mengutamakan Tuhan, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, dengan kita baca Alkitab dengan rajin, nah anak-anak akan diberikan hikmat sama Tuhan. Ya, hikmatnya seperti apa?
Hikmatnya seperti ini nih. Miss Novi kasih lihat ya. Nah, dari sini, nah ini. Tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang namanya hikmat Tuhan. Ketika anak-anak lebih mengutamakan Tuhan, ketika anak-anak bersungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dan rajin baca Alkitab, maka Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga, akan kasih hikmat dan membuat kita semuanya, membuat anak-anak jadi ngerti, oh ya, ini adalah hal yang baik yang harus aku lakukan. Oh, ini enggak boleh karena Tuhan Yesus enggak suka kalau aku melakukan hal yang seperti ini. Jadi dan kita diberikan kesanggupan untuk kita bilang no. Enggak. Aku enggak mau mainan game online terlalu lama. Ini saatnya aku mau belajar. Ini loh aku mau belajar. Nah, buat anak-anak diberkati Tuhan, punya HP sendiri, ada kuota, gunakan itu dengan sungguh-sungguh ya. Nah, hikmat itu seperti itu, mengerjakan bagiannya tuh kayak gitu nak ya. Kalian bisa bilang no untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang Tuhan tidak suka. Nah, itulah yang dinamakan transforming life, perubahan hidup. Walaupun anak-anak masih kelas 1 SD, walaupun anak-anak masih kelas 2, 3, 4, 5, 6. Tapi Tuhan bisa membuat kalian semuanya menjadi berubah, menjadi lebih baik. Dan diberikan hikmat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadikan kami lebih baik. Dan Tuhan ampuni kami, anak-anak-Mu, ketika kami tidak mampu menyukakan hati-Mu, ketika kami hanya mampu untuk menyenangkan hati kami sendiri. Mulai hari ini Tuhan, buat kami untuk lebih bertanggung jawab, dan kami mau berubah Tuhan seperti apa yang Engkau mau. Seperti yang dituliskan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hikmat-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.